Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang praktikum enzim katalase. Hanya saja untuk praktikum enzim katalase kali ini tidak menggunakan bahan secara langsung, tapi akan saya coba ajarkan bagaimana menggunakan sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu virtual lab atau lab Maya, laboratorium Maya yang ada di website Rumah Belajar. Nanti linknya akan saya share di kolom deskripsi. Sekarang saya ajarkan dulu cara menggunakannya. Jadi kenapa enzim katalase itu perlu dilakukan praktikum? Enzim katalase ini adalah salah satu enzim yang banyak dijumpai di beberapa tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia. Nah, di virtual lab ini, enzim katalase kita bisa utak-atik sesuai dengan yang kita inginkan atau yang diperintahkan. Sekarang kita coba bandingkan dua faktor, yaitu suhu dan pH. Apakah kinerja dari dua faktor ini dapat mempengaruhi kinerja dari enzim katalase? Nah, kalau kamu lihat sendiri, lihat lagi di sini, ada teori singkatnya, nanti bisa kamu baca. Tapi intinya adalah, apa sih enzim katalase itu? Enzim katalase itu merupakan enzim, enzim katalase merupakan enzim yang sangat penting untuk memproteksi sel dan risiko stres oksidatif. Simpelnya gini, enzim katalase ini fungsinya adalah biasanya ada di bagian-bagian yang memang fungsinya untuk menetralkan. Misalnya kita sekarang nanti akan mencoba pakai hati ayam. Hati ayam itu makanya kan dibilang sebagai penetral racun dan lain-lain karena memang ada kandungan enzim katalasenya. Nah, bagaimana membuktikan adanya enzim katalase? Kita akan membuktikan adanya enzim katalase dengan ini, yaitu hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida H2O2 setelah bertemu dengan enzim katalase, nanti dia akan terbagi jadi dua, yaitu H2O atau air dan O2 atau oksigen. Nah, nanti setiap komponen yang akan dilakukan praktikum itu ada alasannya. Nanti saya jabarkan saat demonstrasi ya. Nah, seperti di sini dibilang, keberadaan enzimnya bisa diuji dengan hidrogen peroksida. Sementara, pembentukan gelembung, jadi kalau kamu lihat lagi, misalnya yang praktikum beneran, nggak pakai lab virtual ini, kalau setelah ditaruh H2O2 tuh biasanya ada gelembung. Apa hasilnya atau apa yang dibuktikan di situ? Yang dibuktikan adalah berarti bahwa memang enzim katalase ada. Selain gelembung, bisa diamati juga dengan adanya bara api. Nah, nanti kita coba demonstrasikan di lab virtual ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk tabungnya kita bikin 5 ya. 5 tabung. 5. Nah, tabung yang pertama kita jadikan sebagai variabel kontrol. Variabel yang memang kita tidak ubah-ubah. Ini memang begitu adanya. Yaitu hanya hati ayam. Ya, tulis lagi deh. Ini variabel kontrol. Oke. Ini variabel kontrolnya. Jadi kita nanti hanya menambahkan H2O2 saja. Nah, untuk tabung kedua dan tabung ketiga, ini kita jadikan variabel bebasnya adalah suhu. Gitu. Variabel bebas. Ini suhu dingin. Bentar. Nah,
ini suhu dingin, lalu ini suhu panas. Sudah paham ya bedanya suhu dingin dan suhu panas. Suhu dingin nanti kita coba, kalau di sini kita jadikan penuh saja, minus 20. Sementara yang panas nanti 100 derajat. Kira-kira apakah ada bedanya? Nah, untuk tabung keempat dan kelima, kita jadikan variabel bebas juga. Cuma, kalau tadi variabel bebasnya adalah suhu, sekarang yang kita jadikan variabel bebas adalah pH. Yang tabung 5 kita jadikan pH basa, yang tabung keempat kita jadikan pH asam. Nah, sekarang kita coba. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Tentu yang harus dilakukan pertama kali adalah masukkan bahan utamanya. Bahan utamanya di sini kita hanya pakai hati ayam. Tapi sebenarnya kalau misalnya di sini ada 3 opsi ya. Mungkin bisa dilihat di tabung yang ini, tabung pertama di sebelah kanan. Bisa hati ayam. Wah, salah. Bisa hati ayam, bisa kentang, bisa apel. Cuma yang kita fokuskan di sini hati ayam aja. Jadi, yang pertama kali harus dilakukan adalah masukkan hidrogen peroksidanya dulu. Di sini misalnya kita masukkan 2 tetes hidrogen peroksida. Nah, di sini bisa kamu lihat nih. Ada H2O2, ada HCl, ada NaOH, dan ada cyanida atau CN. Nah, H2O2 dia bisa misalnya kita pakai 2 kali. 2 tetes ya. Kita klik 1, 2. Nah, kelihatan nih. Dia bergelembung. Ya. Dia bergelembung nih. Apa artinya adanya gelembung? Berarti artinya adalah membuktikan bahwa ada enzim katalase di situ. Berarti positif. Biasanya tuh kalau di praktikum yang beneran, kita bandingkan juga siapa yang paling banyak. Dan biasanya kondisi normal atau variabel kontrol ini adalah yang paling banyak gelembungnya. Plusnya paling banyak gitu ya. Nah, tabung yang kedua karena kita sudah tetapkan sebelumnya, kita mau bikin dia suhunya dingin. Oke, suhu dingin berarti kita cek di sini tabung yang kedua. Tabung kedua suhu dingin berarti dia tadi minus 20. Oke. Tabung 2 minus 20. Tuh kalau air dingin, dingin banget. Ya. Nah, minus 20 suhu dingin. Langkahnya sama. Langkahnya kita masukkan H2O2 juga. Gitu ya. Saya dua tetes juga. 1, 2. Nah, kelihatan bedanya. Bedanya adalah kalau di tabung yang pertama tadi, kamu saat masukin H2O2 ada gelembung. Artinya adalah dia ada oksigen. Nah, sementara kalau pada tabung kedua ini setelah dimasukin H2O2 nggak ada perubahan apa-apa tuh. Artinya adalah dia nggak ada oksigennya. Gitu. Coba, sekarang kita coba di tabung yang ketiga. Tabung yang ketiga kesepakatan kita tadi dia suhunya panas. Karena dia suhunya panas, kita jadikan 100 derajat. Kalau air biasa, air mendidih tuh ya. Nah, kita masukkan nih 2. 1, 2. Nah, ada gelembung sedikit, tapi langsung hilang. Atau tidak sebanyak yang tabung pertama tadi. Artinya apa? Artinya, pada suhu dingin, ingat teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa enzim bekerja spesifik. Pada suhu tertentu saja, dia bisa bekerja optimal. Pada praktikum pertama tadi menunjukkan bahwa saat dingin, enzim nggak bisa bekerja sama sekali. Sementara saat di tabung yang ketiga, dia menunjukkan bahwa enzim masih bisa bekerja nih, tapi tidak seoptimal saat dia berada di suhu biasa. Gitu. Berarti apa tuh? Kalau mau bikin kesimpulan pertama apa? Berarti kesimpulan yang pertama, suhu mempengaruhi kinerja enzim katalase.
Oke. Cukup mudah ya. Nah, selanjutnya, oh ya, saya lupa tadi. Sebenarnya selain dengan menggunakan gelembung, indikator gelembung tadi, kita bisa juga menggunakan indikator yang kedua. Yaitu di sini kita bisa ngecek oksigen nih. Nah, oksigennya pakai bara api. Karena kita coba dulu deh. Nah, ini. Normalnya adalah sebenarnya seharusnya saat kamu masukin H2O2, gelembungnya masih banyak, langsung dimasukin bara api. Itu kondisi normalnya kayak gitu. Tapi ini karena ini masih nyisa nih, jadi nggak apa-apa. Nah, ini bara api dimasukkan ke tabung pertama, hati ayam kondisi normal, belum ada apa-apanya. Nah, ini yang merah-merah nih sebenarnya apinya nyala. Itu kalau misalnya kalian praktikum beneran tuh keren tuh. Dia masukin bara api, tiba-tiba apinya nyala sendiri. Nggak ada yang gerakin, dan itu bukan sulap. Tapi memang karena ada oksigen di situ. Oksigen itu bisa memicu api. Jadi bara api yang dimasukkan saat dia masuk ke tabung yang pertama dia nyala. Nah, kalau di sini kan jadi warnanya merah ya. Nah, kalau di tabung yang kedua karena tadi gelembungnya aja nggak ada, sekarang kita coba masukin tabung yang kedua. Nah, awalnya bara apinya kalau misalnya mungkin agak samar-samar, tapi ini beda nih. Ini warnanya coklat. Setelah dimasukin, bara apinya justru apa? Mati. Mati, kenapa bisa mati? Karena memang kinerja enzim katalase di sana nggak bekerja atau enzimnya tidak bekerja, sehingga akibatnya nggak ada oksigen yang terbentuk. Nah, di tabung yang ketiga kita coba masukkan yang suhu panas tadi ya. Nah, karena tadi gelembungnya kebentuk, dan setelah yang itu artinya adalah ada oksigen yang juga terbentuk. Nah, oksigen yang terbentuk tadi juga tertunjukkan, kelihatan di bara apinya. Bara apinya jadi warnanya merah. Cuma kalau dalam kondisi real, bara api nyalanya nggak seterang yang tabung yang pertama tadi. Karena tabung yang pertama merupakan variabel kontrolnya. Gitu. Jadi udah cukup jelas ya untuk yang variabel pertama yaitu suhu. Nah, kita lanjut ke dua tabung selanjutnya. Dua tabung selanjutnya adalah kita, kalau tadi kita bahas suhu, sekarang kita bahas pH. pH asam sama pH basa. pH asam, nah kita coba masukin lagi 2 kali. 1. Sebentar, saya lupa ini udah ganti. Oh ya, nah ini pH. Jadi pertama kali kita masukkan H2O2 juga. Sebenarnya dalam beberapa sumber bilang masukin HCl-nya dulu, sebenarnya ya sama aja. Karena kita masukin HCl-nya. 1, 2. Nah, mungkin kita ulang kali ya. Kita ulang aja ya. Biar lebih paham. Dia tabung 5. Kita tambahin 1 lagi. Nah, kita masukkan dulu HCl-nya. HCl kita masukkan 2 kali. 1, 2. Berarti asam. Sementara yang satu kita masukkan NaOH aja. NaOH itu basa. 1, 2. Nah, kan kelihatan di sini nih. Yang hati ayam tabung 5 ya pH asam, pH-nya jadi 2. Sementara kalau yang basah, dia pH-nya jadi 11. Nah, setelah masukin tadi HCl dan NaOH, kita masukkan H2O2-nya. Berikan 2 tetes juga. 1, 2. Tidak terjadi apa-apa. Yang benarnya kita coba sekarang deh yang ke tabung yang ke-6. pH basah. 1, 2. Juga tidak terjadi apa-apa. Berarti ya tandanya apa? Tandanya tidak terbentuk enzim katalase di sana. Perbedaan pH berarti memang kinerja optimal dari enzim katalase adalah dia pH-nya harus normal, 7. Netral, bukan normal ya, netral. Netral yaitu 7. Saat kita jadikan dia asam kuat, dia nggak bisa bekerja. Sama juga saat kita menjadikan dia basa kuat dengan menambahkan NaOH, dia juga tidak bisa bekerja. Gitu. Nah,
kita coba lagi deh, cek kadar oksigennya deh, masukkan nih. Nah, ini kan kelihatan agak beda nih sebenarnya, agak coklat. Saat dimasukin, nggak ada apa-apa. Harusnya sih kalau dalam kondisi nyata, nggak boleh sampai kena ya, nggak boleh kena ujung-ujungnya juga. Langsung dimasukin ke dalam mungkin sekitar angka 2 atau 3. Nah, ini di sini nggak ada perubahan apa-apa. Sama, misalnya kita masukin ke yang basah juga, nggak berubah juga. Apa tandanya? Tandanya berarti sama ya. Suhu, kalau tadi suhu mempengaruhi kinerja enzim katalase, kalau yang pH sama. Berarti pH mempengaruhi kinerja enzim katalase. Cukup mudah ya berarti ya. Jadi kesimpulannya adalah teori kita terbukti. Teori kita terbukti bahwa kinerja enzim itu dia bekerja pada suhu spesifik dan suhu yang optimal. Saat kita coba di suhu dingin, suhu panas, dia nggak bisa bekerja dengan baik. Sama saat dia ada di pH asam ataupun basa, dia juga tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, mungkin untuk praktikum enzim katalase cukup sampai di sini. Kalau kalian mau nyoba praktikum yang lain di website ini websitenya ya vilab.belajar.kemdikbud.go.id. Nanti saya juga share di kolom deskripsi. Bisa dicoba sendiri di rumah. Karena memang kondisinya adalah kita saat ini sedang masa PJJ atau belajar dari rumah. Jadi, tapi jangan sampai itu jadi alasan supaya kamu nggak belajar. Seperti itu. Mungkin untuk video kali ini cukup itu saja. Jika ada pertanyaan yang mungkin agak kurang jelas dari praktikum kali ini bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.